Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nurul Fadila dengan NIM 0605 12821266016 dan rekan aku Siti Amana dengan NIM 0605128212619. Oke, kita hari ini mau buat video podcast dari tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh siapa? Bapak Kurnisan SPD MH dan Ibu Mariani SPD MPD. Oke, pada video podcast kali ini kita mau ngebahas nih tentang konsep negara hukum dan juga prinsip-prinsip negara hukum. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang menarik dan berat ini, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar saudari Amana? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Nurul? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih, sibuk apa? Tugas. Wah, tugas nih katanya teman-teman. Sama sih, aku juga sibuk nugas. Pagi semester 6 kan? Iya, semester 6 nih teman-teman. Gak apa-apa. Mudah kok, mudah. Bentar lagi UAS kok selesai. Curhat nih ceritanya. Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Langsung aja mungkin kayaknya. Jadi kita mau ngebahas tentang konsep negara hukum. Nah, aku mungkin langsung masuk ke pertanyaan aja. Jadi kan konsep negara hukum itu kan khususnya di Indonesia itu diatur oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Betul sekali. Iya. Nah, tentunya dalam konsep negara hukum itu pasti ada unsur-unsur, ada prinsip-prinsip, ada juga syarat-syarat. Nah, kalau menurut saudari Amana, apa sih syarat-syarat untuk menjadi suatu negara hukum itu? Syarat-syarat untuk menjadi negara hukum itu sendiri, yang pertama seperti ada hukum secara keseluruhan yang bersumber dari Pancasila, adanya persamaan di hadapan hukum, adanya lembaga negara yang tidak diintervensi, adanya berkedaulatan pada rakyat, terus adanya majelis permusyawaratan rakyat. Oke. Langsung saja nih saya mau nanya kepada saudari Nurul. Tadi saya kan menyebutkan adanya lembaga negara yang tidak diintervensi. Nah, apakah saudari Nurul bisa menjelaskan maksud dari lembaga negara yang tidak diintervensi itu apa? Oke, lembaga negara yang tidak diintervensi ya. Kalau dalam bahasa sederhana mungkin lembaga independen ya? Ya betul. Oke, lembaga independen. Kalau dalam arti yang luas itu biasanya independen itu diartikan sebagai bebas. Bebas, merdeka, terus juga ya tidak tidak ada tekanan gitu. Tidak ada tekanan dari pihak ketiga gitu kan. Nah, jadi lembaga independen itu biasanya identik dengan kalau menjalankan fungsi-fungsi atau tugas-tugasnya, dia itu tidak ada campur tangan dari lembaga atau dari pihak-pihak manapun. Jadi dia itu menjalankan tugas-tugasnya itu, menjalankan fungsi-fungsinya itu ya di lembaganya sendiri aja gitu. Nggak ada campur tangan dari pihak yang berkuasa atau juga dari manapun lah. Dan biasanya juga kalau lembaga independen itu biasanya juga dari masyarakat gitu. Mereka itu terbentuk karena aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat ingin sesuatu, ya mereka ke lembaga independen, karena biasanya lembaga independen itu lebih netral, lebih bisa memberikan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Gitu sih kalau menurut aku. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ada dong. Boleh. Konsep negara hukum kan katanya itu ada berdasarkan dari dua teori nih. Yang pertama itu ada teori berdasarkan Piagam Madinah, yang kedua itu berdasarkan dari teori administrasi negara. Menurut Nurul nih, gimana sih teori ini dalam konsep negara hukum? Oke, kalau dari Piagam Madinah mungkin kayaknya itu lebih ke pembahasan hukum Islam. Karena kan itu berkaitan dengan kisah Rasulullah dan lain sebagainya. Nurul ambil di teori hukum administrasi negara aja ya kayaknya. Jadi kalau menurut teori hukum administrasi negara ini, ya suatu konsep negara hukum itu biasanya hukumnya itu harus jelas, hukumnya itu harus tegas juga kan. Dan juga pengaplikasiannya itu harus berdasarkan pengawasan dan diawasi juga oleh administrasi negara tadi. Nah, jadi teori hukum administrasi negara ini dia harus punya hukum atau punya
ya punya hukum yang jelas, terus juga jalannya hukum itu harus diawasi oleh hukum administrasi negara dan juga diawasi oleh pemerintahan. Dan bukan paling penting sebenarnya, dan juga ada lembaga negara independen. Jadi kalau berdasarkan teori ini ya konsep negara hukum itu harus ada lembaga negara independen atau lembaga negara yang tidak diintervensi oleh pihak manapun. Oke, mungkin aku ya nilainya. Boleh. Kita tadi kan bahas soal negara hukum. Mungkin kita langsung ke unsur-unsur kali ya. Boleh. Unsur-unsur. Oke. Kalau berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya kan? Nah, di situ ada juga nih unsur-unsur yang terlibat atau ya yang sesuai lah dengan pasal tersebut. Mungkin Saudari Amanah tahu, boleh jelasin nih ke teman-teman. Unsur-unsur negara hukum secara umum yaitu yang pertama adanya perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana kita sudah pelajari nih, ada di pasal 28A sampai 28C, ada di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 itu tentang hak asasi manusia. Kemudian adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan yang kita ketahui itu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif nih. Ada 3 ya. Terus adanya kelangsungan hidup rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku, adanya administrasi negara untuk mencapai tujuan negara hukum di Indonesia. Oke, tadi ada beberapa ya, banyak sih ternyata unsur-unsur negara hukum yang sesuai dengan pasal 1 tadi kan. Nah, tadi kan kita bahas soal konsep negara hukum, bahwa Indonesia adalah negara hukum juga, ya kan. Tadi ada juga check and balance, bahwa lembaga negara itu harus saling ngecek, harus saling bisa koordinasi dan lain sebagainya. Oke, bicara soal negara hukum nih, seru nih. Bicara soal negara hukum. Tahu lah ya di Indonesia kayak gimana. Kalau menurut Saudari Amanah gimana sih negara hukum di Indonesia nih? Mungkin cukup baik ya. Seperti kita ketahui nih, di akhir tahun 2022 kalau nggak salah ya, ada kasus yang polisi nembak polisi. Oh iya, tahu beberapa oknum itu. Oh iya, tahu. Ada yang dihukum hukuman mati, seumur hidup, ada yang 14 tahun, ada yang si R itu kalau nggak salah 1 tahun 4 bulan. Oh iya. Tapi yang hukuman mati itu tiba-tiba jadi seumur hidup. Oh iya sih, beritanya juga rame banget kemarin itu. Yang yang tembak polisi itu memang rame banget. Sampai ada banyak pihak-pihak yang ngebahas gitu kan. Sampai ada teori konspirasi dan lain sebagainya. Aku juga nonton sih itu, aku ngikutin juga. Walaupun gak ikutin banget. Iya, itu bener-bener hype banget sih teman-teman, apalagi sampai sidangnya itu panjang banget cuma untuk ngebahas itu sih. Seru sih. Ada angka hukum pidana. Iya. Begini nih sidangnya. Iya. Nambah informasi juga sih kita sebagai mahasiswa sih. Tapi ya cukup mengecewakan ya, karena ya aku jadi separuh hukuman dipotong loh. Iya. Ya gimana ya, awalnya kan hukuman mati. Iya, tiba-tiba kasasi kalau nggak salah. Iya, dibanding itu kasasi gitu kan. Kemudian turun loh, jauh banget turunnya itu. Turunnya lumayan sih, 50%. Ke seumur hidup. Kayak nggak tahu sih, mungkin ada kebijakan. Oh ya, ini nggak sih, nggak tahu juga bener atau enggak. Tapi katanya ada isu kalau si tersangka itu katanya tuh nggak di penjara. Iya, katanya dia liburan. Iya. Aneh nggak sih teman-teman? Kayak ya udahlah, kita semua tahu sih gimana. Cuman ya maksudnya aneh, bukan aneh sih sebenarnya, tapi kayak ya saking bobroknya mungkin atau apa. Kayak sampai ada isu si tersangka itu nggak di penjara. Sampai ada isu kalau dia enak-enakan dan lain sebagainya kan. Wow, hebat juga ternyata ya. Ya mau gimana pun ya, kita mah berharap aja sebenarnya. Kita sebagai warga negara Indonesia mah berharap semoga lebih baik. Iya, amin. Ke atas, tajam ke bawah. Enggak, ya tidak, maksudnya tuh kayak tidak memihak lah gitu. Rata, adil. Kita maunya kayak gitu.
Terus ada juga anggapan orang yang punya uang tuh berkuasa, bisa membeli hukum. Iya, Kalau semoga bisa sih nggak ada ya anggapan itu semoga ya. hilang lah gitu kan. Semoga Indonesia itu jadi negara hukum yang seutuhnya, yang bisa melindungi, yang bisa memberikan rasa aman gitu kan. Karena kan tujuan hukum juga ngebuat melindungi kan, untuk menertibkan, ya kan? Ya. Sama aja itu merusak kepercayaan rakyat sih Ya. terhadap hukum. Jadi mikir untuk apa sih melapor, misalnya ada kasus ini, untuk apa sih melapor, ujung-ujungnya nanti yang orang berkuasa ini akan bebas. Oke. Ya, kita berharap aja lah, kita berdoa semoga jadi lebih baik dan lain sebagainya. Kita lanjut aja kali ya. Kita udah panjang banget nih ngebahas kasus. Ya, oke. Mungkin terakhir nih kita bahas prinsip-prinsip. Mungkin dari Amanda bisa ngejelasin sih soal prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia itu tidak hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun juga secara luas harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu di lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun yudikatif. Landasan hukum negara Indonesia itu sendiri ditemukan dalam bagian penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yang berisi dua unsur penting nih. Yang pertama itu negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolut. Dengan demikian negara Indonesia itu memakai sistem yang berdasarkan atas kekuasaan hukum dan dipengaruhi oleh konsep hukum Belanda yang termasuk di wilayah Eropa kontinental. Oke, jadi teman-teman, negara Indonesia itu dalam pengaplikasiannya ya, konsep negara hukum Indonesia itu ya mereka menggunakan konstitusi, tidak bersifat absolut, dan juga tadi dijelasin bahwa negara Indonesia itu ngarah ke hukum Belanda ya? Iya, ngarah ke hukum Belanda, khususnya itu di daerah Eropa kontinental. Ya, gitulah teman-teman. Untuk kesimpulannya mungkin bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 tadi, ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dan konsep negara hukum ini sebenarnya ya harus mencerminkan bahwa ya kalau kita memang berani untuk mengambil suatu konsep, kita harus jalankan dengan baik sih. Jangan setengah-setengah. Karena ya itu adalah konsekuensi gitu kan, apalagi sudah menjalankan dan sebagainya. Tapi Indonesia juga termasuk sih, itu kayak Indonesia itu sudah baik gitu, sudah bisa dibilang baik dalam menjalankan konsep negara hukumnya, karena mereka sudah berdaulat, mereka punya konstitusi, ya sudah demokrasi, sudah punya konstitusi, juga sudah sudah diakui kedaulatannya kan oleh negara lain juga. Karena beberapa oknum jadi gitu kan. Terus juga ada HAM. Negara Indonesia juga punya HAM dan sepenuhnya ya karena ya tadi sudah baik, cuman memang perlu banyak pembenahan. Tapi ada beberapa kasus seperti kasus Munir belum terungkap. Ya mungkin ya kita berharap aja sebenarnya. Kita ini berharap banget semoga segera sih kasusnya bisa korban. Ya semoga bisa dijalankan dengan baik negara hukum ini, karena kita juga berharap perlindungan, kita berharap ketertiban dan lain sebagainya. Mungkin itu aja kali ya pembahasan kita mengenai konsep negara hukum dan prinsip-prinsip negara hukum. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila salah kata, salah perbuatan, atau menyinggung pihak manapun. Ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata kami yang berlebihan atau kurang mengenakan dan menyinggung pihak-pihak yang tidak ada kaitannya gitu kan. Kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.